Cerita Arwah Berduka, volume yang ke-7, bagian yang keduanya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada kesempatan ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang jalannya sebuah pertarungan menarik yang sebentar lagi akan segera dilakukan oleh versi KW Super dari Cray Andre, yaitu Cray Andri. Tidak hanya itu, karena di dalam satu video yang sama, kita pun juga akan diperlihatkan tentang kesalahpahaman apa lagi yang nantinya akan ditunjukkan oleh Cray. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu dan juga setelah Cray sudah berkeliling kota Zerbrudia untuk dapat bisa menunjukkan sebuah tiket emas yang merupakan tiket untuk bisa masuk sebagai seorang petarung di dalam turnamen dari para hunter ini. Maka di saat yang bersamaan tersebut, Cray pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa berangkat menuju ke kota sebelah, yang merupakan sebuah tempat di mana turnamen ini nantinya akan segera diadakan. Ya, walaupun sama-sama berada di dalam negara Zerbrudia, namun arena pertarungan mereka berada pada sebuah kota terpencil, yang merupakan sebuah kota legendaris tempat dulunya para hunter level 10 berkumpul. Menariknya, di dalam perjalanannya kali ini, Cray pun mengajak semua anggota partinya untuk dapat ikut bersama dengannya. Mengingat menurut Cray, ini adalah kesempatan satu kali seumur hidup untuk dapat menggunakan tiket emas dari Raja demi dapat menonton pertarungan dari kursi VIP. Mendengar semua perintah dari Cray tersebut, tentu saja semua teman-temannya dari anggota parti Grieving Soul sekarang malah nampak sangat bersemangat. Sehingga pada kesempatan itu, mereka pun segera meninggalkan semua kegiatan pribadinya demi dapat ikut untuk dapat melihat Cray bertarung. Di satu sisi, Cray, Citri dan juga Lucia sekarang berada di dalam kereta kuda. Lalu, Anthem Smart yang tubuhnya sangat besar sekarang memutuskan untuk bisa berjalan atau memutuskan untuk bisa berlari tepat di samping kereta kuda. Nah, sampai di sini pasti ada yang tanya, kenapa Anthem Smart tidak ikut masuk ke dalam juga? Padahal dirinya memiliki sebuah artefak yang dapat merubah ukuran tubuhnya menjadi kecil. Jawabannya dulu sudah pernah kita bahas, yaitu walaupun ukuran tubuh dari Anthem Smart sekarang bisa dirubah dengan sesuka hatinya, tapi pada dasarnya berat tubuh dari Anthem Smart masih akan tetap sama. Yang artinya walaupun Anthem Smart bisa masuk ke dalam kereta kuda, namun yang ada kereta itu pun nantinya malah akan menjadi hancur karena tidak kuat untuk dapat bisa menahan berat tubuh dari Anthem Smart. Sementara itu di sisi lainnya, Luke dan juga Lee Smart masih bertingkah sama seperti biasanya, di mana setiap kali mereka melakukan perjalanan, Lee Smart dan juga Luke pasti akan selalu berlomba untuk dapat mengalahkan para monster yang sekarang berada di sepanjang perjalanan. Hal itulah yang membuat mereka berdua hampir tidak pernah masuk ke dalam kereta. Alias, mereka selalu berlarian menuju ke arah hutan ataupun menuju ke area gunung yang kebetulan sekarang sedang mereka lewati, demi dapat berlomba siapakah di antara mereka berdua yang sekarang mampu mengalahkan musuh paling banyak. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat pada kesempatan ini, Cray pun mulai menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan dari para anggota parti Grieving Soul jika mereka sedang pergi secara bersama-sama. Kebiasaan pertamanya, perjalanan yang melibatkan Cray pasti akan selalu dianggap sebagai ujian dari 1000 cobaan. Jadi, gara-gara itu, Citri pun selalu menyiapkan banyak sekali ramuan pemanggil monster supaya kereta kuda mereka nantinya bisa diserang. Kemudian kebiasaan yang keduanya, di mana semua anggota parti dari Grieving Soul pasti akan selalu melakukan suit batu gunting kertas atau suit jankenpon untuk dapat menentukan siapakah yang boleh berhadapan atau siapakah yang boleh bertarung melawan musuh yang paling kuat khususnya pada hari itu. Contoh gampangnya ada pada potongan dialog ini, di mana pada hari keberangkatannya Luke lah yang akhirnya berhasil menang dalam suit jankenpon. Jadi selama 1 hari penuh, jika ada monster naga yang menyerang, maka Luke lah yang memiliki kesempatan untuk dapat membantai mereka semua. Lalu kebiasaan yang ketiganya, sekaligus kebiasaan yang terakhir. Semua anggota parti dari Grieving Soul selalu berpetualang dengan menggunakan topeng dari partinya. Jadi gara-gara itulah, identitas dari mereka jarang sekali diketahui. Alias, orang lain di luar ibu kota negara Zerbrudia hanya tahu nama dari parti Grieving Soul, tapi mereka tidak tahu siapa sajakah anggota yang aslinya. Nah, singkat cerita, setelah menjelaskan tentang kebiasaan dari para anggota parti Grieving Soul, di saat mereka memutuskan untuk dapat pergi bersama, maka pada halaman yang berikutnya, sekarang giliran dari Cray yang akhirnya mulai menjelaskan kepada kita
tentang relik seperti apa sajakah yang sekarang dia bawa di dalam perjalanannya kali ini. Oh iya, ingat ya, Cry pergi menuju ke dalam turnamen karena dirinya merasa bahwa dia datang untuk bisa menonton, bukan untuk bertarung. Jadi gara-gara itu, Cry pun sekarang hanya membawa relik yang hampir sama sekali tidak ada gunanya di dalam sebuah pertarungan. Contohnya adalah relik Third Vision atau relik dari mata ketiga. Di mana fungsi dari relik ini adalah untuk dapat melihat dari kejauhan atau melihat dari sesuatu yang terhalangi. Hal ini dipersiapkan oleh Cry untuk dapat melihat jalannya pertarungan dari para hunter, andaikan mata dari Cry terhalangi oleh sesuatu di depannya. Lalu, relik yang keduanya sama seperti biasanya, yaitu relik Severing yang berjumlah sebanyak 17. Dan semuanya sekarang sudah diisi ulang mananya oleh Lucia, hingga Cry pun merasa tidak perlu khawatir. Dan yang ketiga adalah relik Byakko, atau relik topeng rubah berwarna putih yang kemarin sudah berhasil dia dapatkan ketika Cry tidak sengaja membunuh satu orang rubah kecil yang saat itu mencoba untuk dapat menyerang Cry dari jarak yang sangat dekat. Sialnya, Cry sekarang tidak membawa topeng dari kelompok partinya, yaitu topeng Grieving Soul. Sehingga, mau tidak mau, dia pun harus menggunakan topeng rubah ini demi dapat merahasiakan identitasnya. Nah, setelah 3 hari melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta kuda, maka pada momen ini, Cry dan juga teman-temannya kini akhirnya sekarang bisa datang tepat menuju ke dalam kota Butesai. Lalu tanpa menunggu lama, mereka pun akhirnya kini seketika langsung turun untuk dapat segera masuk menuju ke dalam kota itu, demi dapat mencari penginapan sebelum hari pertarungan nantinya akan dimulai. Namun, sesuai dengan aturan yang tadi sudah kami sampaikan di atas, bahwa ketika para anggota parti Grieving Soul melakukan perjalanan bersama, maka secara otomatis mereka pun harus bisa menggunakan topeng mereka. Tapi, karena pada kesempatan ini, Cry lupa untuk bisa membawa topengnya, maka topeng yang digunakan oleh Cry adalah artifak dari monster demon rubah, yaitu topeng Byakko atau topeng dari siluman rubah putih. Buat yang penasaran, ini adalah gambar dari penampilan Cry ketika dirinya menggunakan topeng. Jadi secara tidak langsung, hanya bagian hidung ke atasnya saja yang tertutup, sedangkan bagian mulutnya nampak terbuka dengan sangat lebar. Menarik ya, ternyata kemanapun Cry pergi, pasti akan selalu ada masalah. Contohnya, ada di dalam kota ini. Mengingat ketika Cry baru saja menginjakkan kakinya menuju ke dalam alun-alun kota, alias menuju ke tengah kota, maka di momen yang sama itulah, Cry pun sekarang bisa melihat ada seorang bandit yang kebetulan sekarang sedang mengamuk. Dengan cara melemparkan tongkat besi panjangnya itu dan juga memutar-mutar tongkatnya itu untuk dapat menghancurkan gedung-gedung besar yang sekarang terdapat di dalam kota. Menyaksikan bandit bernama Haneman ini mengamuk, tidak ada satupun pihak kepolisian militer yang saat ini berani untuk dapat bisa mendekati tubuhnya. Karena ketika mereka baru saja mau bergerak, tatapan dari mata Haneman ini sudah mampu membuat para pasukan polisi itu otomatis langsung menjadi gemetar. Di momen inilah, Cry yang merasa sangat penasaran, dia pun akhirnya memutuskan untuk bisa mendekat. Karena pada dasarnya, dia hanya ingin melihat seperti apakah penampilan dari seorang manusia yang memiliki ukuran tubuh mirip seperti Anthem Smart. Tapi gara-gara itu, Citri dan juga Lucia sekarang malah dibuat menjadi salah paham. Mengingat menurut mereka berdua, Cry sekarang akan memutuskan untuk bisa bertarung demi dapat mengalahkan seorang bandit dengan tubuh besar itu. Namun, tepat sebelum Citri dan juga Lucia mampu menggunakan kekuatannya untuk dapat membantu Cry yang kebetulan sekarang sudah maju sendirian, maka tiba-tiba saja, tepat dari arah yang berlawanan, muncullah seorang hunter level tinggi yang merupakan versi KW super dari Cry. Dia adalah Krahi Andri. Di mana menurut deskripsi di dalam novelnya, beginilah penampilan dari Krahi untuk dapat kita bayangkan. Pertama, Cry memiliki postur tubuh mirip seperti Cry. Namun bedanya, tubuh dari Cry jauh terlihat lebih kekar dan juga jauh terlihat lebih berotot. Kedua, Cry Andri menggunakan sebuah jubah hitam panjang dengan warna hitam dan juga warna emas. Jadi menurut Cry, dia pasti bukan seorang hunter dengan kelas warrior. Tapi kemungkinan besar dia pasti adalah seorang hunter dengan kelas penyihir. Ketiga, mata dari Cry memiliki sebuah kelainan dengan nama heterokromia, di mana mata sebelah kanannya sekarang memiliki warna biru, sedangkan mata yang sebelah kirinya sekarang nampak berwarna keemasan. Keempat, senjata yang dibawa oleh orang itu adalah sebuah tongkat besi panjang dengan ujung tongkatnya yang berbentuk mirip seperti lonceng.
Kurang lebih mirip seperti tongkat dari Tom Sanchong alias mirip pada gambar ini. Kemudian, setelah menjelaskan kepada kita tentang seperti apakah penampilan dari kerahi Andri, maka tanpa menunggu lama, kerahi yang baru saja datang itu kini langsung bergerak untuk dapat mengeluarkan semua serangannya tepat ke arah Hanuman dengan menggunakan kecepatan penuh. Di momen inilah, Hanuman pun sempat memberikan sebuah perlawanan dengan cara memutar ujung tongkatnya lagi dalam kecepatan penuh untuk dapat menghancurkan tubuh dari kerahi. Tapi sepertinya pergerakan dari kerahi jauh lebih cepat daripada kecepatan serangan Hanuman. Hingga tanpa menunggu lama, kerahi pun sekarang bisa bergerak menggunakan kecepatan kilat menuju ke arah belakang tubuh dari Hanuman. Lalu dengan gerakan memukul, dia pun segera mengajar tubuh dari Hanuman itu dengan menggunakan tongkat besinya. Akibatnya, hanya dengan menggunakan satu kali serangan fisik saja, Hanuman pun otomatis langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan dengan sangat jauh sekali. Hingga pada kesempatan itu, Hanuman pun akhirnya sekarang berhasil dikalahkan, serta dia pun sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Bahkan di dalam dialognya, Krai pun segera memuji semua kehebatan dari kembarannya itu dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Hah? Dia lebih cocok jadi aku daripada diriku sendiri. Karena pada dasarnya, dia adalah sosok pahlawan yang sempurna, andaikan aku bukan orang yang pemalas. Dengan begini, maka aku pun sebenarnya merasa sangat senang. Karena aku pun sekarang sudah bisa tahu apa yang terjadi kepadaku, andaikan aku mau berlatih. Jadi, karena sekarang aku sudah tahu akan menjadi seperti apa diriku, andaikan aku mau serius, maka untuk saat ini, aku pun akan kembali melanjutkan hidupku yang santai. Dan juga, aku pun akan kembali bermalas-malasan sama seperti biasanya. Mengingat semua rasa penasaranku terhadap versi lain dari diriku, alias versi sempurna dari diriku, sekarang semuanya sudah terjawab. Mendengar pujian itu dari kejauhan, kerahi Andri pun akhirnya kini segera menoleh menuju tempat Karakrai, Lucia dan juga si Smart. Lalu tanpa menunggu lama, kerahi yang merasa sejak tadi dirinya terus diperhatikan, akhirnya kerahi pun segera bertanya seperti ini, tepat menuju kepada Krai. Hei, orang baru, apakah kau ini adalah penggemar beratku? Karena aku dengar, sejak tadi, dirimu selalu saja mencoba untuk dapat bisa memuji diriku. Menyaksikan ucapan dari Krai Andri tersebut, Krai pun kini seketika langsung membalasnya. Ya, benar, aku adalah fansmu. Lalu ucapan dari Krai itu sekarang langsung dibalas lagi oleh Kerahi. Kalau begitu, apakah dirimu datang ke tempat ini untuk dapat bisa meminta tanda tangan dari diriku? Mengingat jika iya, maka aku akan segera memberikan tanda tanganku sekarang. Nah, karena Krai adalah orang yang tidak mau repot, maka sejak tadi, jawaban yang dikeluarkan oleh dirinya hanyalah iya-iya saja. Sampai pada kesempatan ini, Krai pun akhirnya mendapatkan sebuah hadiah berupa sebuah tanda tangan dari orang yang sangat mirip sekali dengan dirinya, yaitu dari Kerahi Andri. Tidak hanya itu, karena setelah diberikan tanda tangan oleh Kerahi, maka di saat yang bersamaan itu, Krai pun sekarang langsung memperkenalkan dirinya dengan cara berkata seperti ini kepada Kerahi. Bahwa dia adalah Krai Andre. Dan dia datang menuju ke kota ini bersama dengan para anggota partinya, yaitu anggota parti dari Grieving Soul. Mendengar semua penjelasan dari Krai tersebut, Krai pun kini seketika langsung menjadi salah paham. Karena menurut pemikiran Krai Andre, dirinya adalah orang yang asli. Alias, menurut pengetahuan dari Krai Andri, Krai adalah versi KW dari dirinya. Serta, parti Grieving Soul dari Krai adalah versi tiruan dari parti Freaking Soul miliknya saat ini. Atau dengan kata lain, menurut sudut pandang dari Krai Andri, justru malah Krai dan juga teman-temannya yang sekarang telah meniru nama dan juga parti dari mereka. Namun, karena sekarang Krai sudah tahu bahwa Krai adalah penggemar garis kerasnya, maka menurut Krai Andri, itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Jadi berdasarkan hal itu, Krai Andri pun kini segera mencoba untuk dapat bisa mengajak Krai datang menuju ke dalam penginapannya. Mengingat Krai sudah berniat untuk bisa memperkenalkan semua anggota partinya menuju kepada anggota parti dari Krai. Sayangnya, belum sempat parti dari mereka berdua melakukan pertemuan, maka dari arah berlawanan, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan minta tolong lagi tepat di dalam kota ini. Hingga gara-gara itulah, jiwa superhero dari Kerahi otomatis langsung menjadi tergerak. Sampai pada kesempatan itulah, Kerahi Andri pun sekarang langsung berpamitan menuju kepada Krai. Karena dirinya akan mencoba menolong orang di tempat yang lainnya lagi. Tapi karena mereka sekarang sudah berteman, maka Kerahi Andri pun sekarang berjanji kepada Krai,
yang merupakan penggemar nomor satunya untuk dapat bisa memperkenalkan Cray menuju ke teman-temannya. Supaya Cray bisa minta tanda tangan juga dari anggota Freaking Soul yang lainnya. Mendengar ucapan itu dari Cray KW Super, Lucia dan juga Citri Smart otomatis langsung menjadi marah. Namun, karena Cray meminta mereka untuk bisa diam, maka pada kesempatan ini, mereka pun sekarang sama sekali tidak berkata apa-apa, sampai pada akhirnya Cray pun memutuskan untuk bisa pergi. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat setelah kepergian dari Cray Andre, maka Lucia, Citri dan juga Cray kini akhirnya langsung melanjutkan semua perjalanannya untuk dapat mencari penginapan. Namun di tengah jalan, Cray pun sempat berhenti untuk dapat membeli sebuah es krim dengan bentuk es krim seperti naga. Tapi ketika dirinya baru saja berjalan menuju ke depan toko penjual es krim, maka tiba-tiba saja tangan dari Cray kini seketika langsung ditarik oleh salah satu anggota dari organisasi kriminal Fox dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Tuan Byoki atau Tuan Rubah Ekor Putih, ayo ikut aku sekarang. Karena untuk saat ini, semua anggota organisasi kita sekarang sudah menunggu di dalam ruangan untuk bisa bertemu denganmu. Mendengar ucapan itu dari seorang perempuan yang kebetulan sekarang sedang menariknya, Cray pun awalnya nampak sangat terkejut. Bahkan, Cray pun juga berkata kepada perempuan ini bahwa dia telah salah orang. Di momen inilah, perempuan itu pun langsung menjelaskan bahwa tidak mungkin dirinya bisa salah orang. Mengingat dia adalah seorang Miko, atau dia adalah seorang pendeta suci dari kelompok kriminal Rubah Ekor 9. Di mana tugas dari para Miko adalah untuk bisa mengenali ketua dari organisasi mereka yang asli, yaitu ketua dari organisasi Rubah Ekor 9. Nah, mengingat topeng yang dipakai oleh Cray adalah topeng dari Demon Fox yang asli, dan juga topeng yang bisa didapatkan oleh Cray di dalam gudang harta karun Lost Inn, maka secara tidak langsung, Cray pun sekarang malah dianggap sebagai ketua dari organisasi mereka. Karena level dari topeng menandakan tingkat kekuasaan dari dalam organisasi mereka. Yang artinya, topeng rubah dari Cray adalah topeng asli yang berhasil dia dapatkan dari dalam gudang harta karun Lost Inn. Maka sudah jelas, menurut mereka semua, Cray adalah pimpinan mereka. Atau dengan kata lain, Cray pun sekarang malah ditarik masuk menuju ke dalam markas utama dari organisasi kriminal paling kejam sekaligus organisasi kriminal paling kuat di dunia, yaitu organisasi Rubah Ekor 9. Serta Cray pun sekarang juga dianggap sebagai ketua dari mereka karena topeng dari Cray adalah topeng yang asli. Wow, menarik banget ya.